Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imro'atun. Saya peserta PPG Daljab tahun 2022, berasal dari LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 2208112051, akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi pokok berpikir kritis dan demokratis, dengan sub pokok materi kajian Quran surat Ali Imran ayat 190, 191 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 tentang kajian berpikir kritis dan demokratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Ibu sangat bahagia sekali ya pada awal tahun pelajaran di tahun 2022-2023. Ibu melihat kalian semuanya sehat, semangat, dan pastinya kalian sangat berbahagia ya gitu ya. Hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul setelah kalian mengikuti atau kalian menikmati liburan di akhir tahun ya. Ya, sebelum kita belajar hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bareng-bareng ya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ya. Sebelum kita ke materi ya, marilah kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya, Nana ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Banyak ya. Pada kemana, Lis? Kayaknya masih liburan, Bu. Masih liburan, boleh ya. Ibu absen dulu nih. Aldi? Nggak ada. Aldi nggak ada ya. Aris nggak ada juga. Ya. Iya. Nanti Lilis atau Faiz kalau pulang coba ke rumahnya ya. Barangkali Aldi dan Aris sakit ya. Kalau sakit segera untuk memberitahukan ke ibu ya. Gitu ya. Baiklah anak-anak. Masih ingat tidak nih materi yang sebelum kalian naik ke kelas 3? Materi apa? Belajar pendidikan agama Islam yang sebelum kalian naik ke kelas 3. Materi pokoknya apa? Coba. Toleransi. Sangat luar biasa ya. Kalian masih ingat materi pokok dari pendidikan agama Islam adalah materi toleransi ya, dimana kalian tingkatkan rasa toleransi bukan dengan antar agama saja ya. Toleransi antar sekolah dari SMK Grogol dengan SMK lain, tetap menjaga tali silaturahim dengan cara tidak melakukan tawuran atau kekerasan ya di antara teman-teman SMA, SMK sekitar sekolah kita. Dapat dipahami? Dapat dipahami? Oke, sekarang Ibu mau lihat dulu semangatnya kalian seperti apa ya. Oke, SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Grogol. Yes. Sekali lagi, yang semangat.
191 dan 159 tentang berpikir kritis dan demokratis ya. Kalian sekarang sudah meningkat kelasnya ya. Sudah menjadi siswa kelas 12. Artinya kalian harus mengasah ya, keinginan tahunya gitu kan. Jangan menjadi siswa yang pasif, jadilah siswa yang aktif. Dengan cara apa? Dengan cara itu tadi, berpikir kritis. Berpikir kritis itu yang bagaimana, Bu? Berpikir, kenapa ya kok ada malam? Kenapa ya kok ada pagi? Kenapa ya Allah menciptakan bumi? Kenapa ya Allah menciptakan pohon? Nah, itu ditafakuri, direnungkan. Akhirnya apa? Setelah direnungkan oleh Herianto, oh ternyata kalau misalkan di dunia ini yang ada malam terus, bagaimana apa yang akan terjadi? Ya, andaikan di dunia ini siang terus tidak ada malam, bagaimana apa yang terjadi? Kan seperti itu ya. Itu artinya kalian sudah sangat cerdas kalau sudah berani berpikir kritis tentang alam sekitar. Itu ya. Lakukan apapun yang ada di sekitar kita, difikirkan. Jangan difikirkan akhirnya tidur. Ambil jawabannya. Setelah mendapat jawaban, meningkatlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami sampai di sini? Siap. Oke ya. Anak kelas 12 sangat luar biasa. Oke ya. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran ya. Hari ini kita akan lihat atau akan Ibu sampaikan tentang tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, tujuannya ya. Tujuan dari belajar kita hari ini melalui kebiasaan membaca, peserta didik mampu melafalkan ayat Al-Quran. Bisa dilihat itu di papan tulis? Bisa ya. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik mampu mengkaji dan mengamalkan sikap berpikir kritis dan demokratis. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini melalui diskusi, peserta didik mampu mengevaluasi diri untuk bersikap berpikir kritis dan demokratis. Itu ya, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti di akhir pembelajaran ya akan Ibu share soal ya, bentuknya Google Form. Semua membawa Android? Bawa. Ada kuotanya? Ada. Kalau Bu tidak ada kuotanya, ada wifi ya. Nanti Ibu share Google Form-nya, kalian buka di Android kalian masing-masing, langsung dijawab, langsung kirimkan japri ke Ibu. Siap? Siap. Oke ya. Sekarang lanjut, saksikan video pembelajaran yang berkaitan dengan bersikap, materi pokok bersikap kritis dan demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna yang diciptakan di dunia ini. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia mengungkapkan manfaat dan misteri yang ada di dalamnya. Mari kita perhatikan realitas kehidupan dan fenomena alam berikut ini. Yang pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang ternyata justru menjadi makanan cicak dan katak yang tidak dapat terbang. Yang kedua, di samping makhluk-makhluk berbadan besar seperti gajah dan semisalnya, Allah juga menciptakan makhluk yang sangat kecil, bahkan yang tidak terlihat oleh mata. Yang ketiga, petir ada yang berpendapat sebagai alat untuk melempar setan, sedangkan dalam pandangan ilmu pengetahuan, hal itu terjadi karena adanya gesekan arus listrik dari contoh-contoh di
atas, patut kiranya untuk kita berpikir bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah semua memiliki tujuan dan manfaat masing-masing. Berpikir kritis juga diartikan sebagai sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap reflektif. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah banyaknya ayat-ayat yang menginformasi terkait dengan penciptaan alam dan menantang para pembacanya untuk merenungkan informasi ilahi tersebut. Di antara ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke ya, itu tadi adalah video pembelajaran yang berkaitan dengan materi berpikir kritis dan demokratis ya, yang tadi Ibu sampaikan. Hari ini kita akan membahas ayat dari Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 91. Siap? Ada yang mau membacakan ayat tersebut? Ya, boleh? siap, Bu. Ya. Ayo Nurwati dibacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya Bu dibacakan tidak? Artinya sekalian dibacakan. Dan artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Terima kasih Nurwati sudah membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 190 ayat 191. Di sana kalian tadi dengar ya, ada ulil albab. Ulil albab itu siapa? Ulil albab itu adalah hamba-hamba Allah yang mau berpikir tentang alam sekitarnya ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara bertafakur diri sampai dengan menemukan jawabannya. Itu ya, itu adalah orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah menjadi ulil albab ya, seperti itu. Jadi ulil albab itu selalu melakukan pemikiran-pemikiran kritis yang objektif ya, tidak mengada-ngada ya, akan berakhir kepada peningkatan rasa iman, yakin bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa
Gitu ya. Oke, selanjutnya hari ini Ibu akan melakukan pembelajaran dengan cara diskusi saja ya. Biar nanti dengan cara berdiskusi kalian akan aktif ya tentunya. Nah ya, akan Ibu buat kelompok ya, 2 kelompok saja ya. Kelompok 1 nanti diketuai oleh Pak Is, siap ya? Silakan Pak Is untuk memilih. Yang kelompok 2-nya diketuai oleh Lilis ya. Lilis siap nanti memilih teman-temannya dan akan bergantian di depan. Siap ya? Dapat dipahami? Siap. Oke. Sekarang untuk kelompok 1 dulu. Silakan Pak Is untuk mengajak teman-temannya langsung menempati di depan. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari moderator saya sendiri Pak Is, penyaji Herianto, dan 3 anggota lainnya ada Lili, Nia, dan Aziza. Akan menyampaikan materi diskusi tentang berpikir kritis yang akan disampaikan oleh penyaji Herianto. Kepada Herianto, disilakan untuk menyampaikannya. Materi pengertian berpikir kritis. Berpikir adalah fungsi akal. Dengan berpikir manusia mengembangkan akalnya untuk memahami hakikat segala sesuatu. Berpikir kritis, sifat ini adalah sikap perilaku yang berdasarkan data, fakta yang valid, sah, serta argumen yang akurat. Warga negara yang demokrat hendaknya selalu bersikap kritis baik terhadap kenyataan, realitas sosial, budaya, dan politik. Silakan kami buka untuk 2 orang untuk bertanya. Ya, silakan yang lainnya duduk saja. Nah. Ada yang bertanya silakan. Untuk kelompok 2 bertanya ya Taryadi silakan. Berikan contoh berpikir kritis, tolong jelaskan. Pertanyaan pertama ya dari kelompok 2. Silakan berdiri Lili. Saya akan menjawab dari pertanyaan Taryadi. Manfaatnya yaitu dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Dan yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek dan sebagainya. Terima kasih. Apa ada lagi pertanyaan? Ya. Taryadi sudah cukup. Jawaban dari Lili sudah memuaskan. Oh ya sudah. Ya lanjut lagi. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Silakan. Ya, saya mau bertanya tentang manfaatnya berpikir kritis itu apa saja sih? Coba jelaskan. Silakan, ada yang menjawab. Manfaat berpikir kritis ya. Ya, Ya, salah satunya yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam. Terus mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Dan yang ketiga, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Apa ada lagi? coba diulangi Lili. Ya, salah satu manfaatnya yaitu menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian. Terus mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Sudah cukup, Herlina? Cukup, Bu. Cukup, ya. Terima kasih.
Demikianlah penyajian diskusi dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ya. Oke ya, sangat luar biasa ya penampilan dari kelompok 1. Dilanjut oleh kelompok 2. Ya, silakan ya diketuai oleh Lili. Silakan Lili, ajak teman-temannya untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari moderator saya sendiri Lilis, penyaji Nurwati, dan ketiga anggota lainnya yaitu Herlina, Taryadi, dan Ruby. Kami akan menyampaikan materi diskusi tentang bersikap demokratis yang akan disampaikan oleh Nurwati. Pada Nurwati, silakan untuk menyampaikan. Ayo, silakan Nurwati. Ya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi tentang pengertian bersikap demokratis. Secara kebahasaan terdiri dari dua rangkaian kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Secara historis, istilah demokrasi memang berasal dari barat. Namun jika melihat dari sisi makna, kandungan nilai-nilai yang ingin diperjuangkan oleh demokrasi itu sendiri sebenarnya merupakan gejala dan cita-cita kemanusiaan secara universal, umum tanpa batas agama maupun etnis. Terima kasih. Silakan kami buka untuk 2 orang yang akan bertanya. Saya mau bertanya, perilaku yang seperti apa yang menunjukkan sikap demokratis? Terima kasih. Ya kan, siapa yang mau jawab? Ya saya Bu. Untuk pertanyaan saudari Lili, menerapkan perilaku mulia bersikap demokratis, bersikap lemah lembut jika hendak menyampaikan pendapat, tidak berkata kasar ataupun bersikap keras kepala, menghargai pendapat orang lain, berlapang dada untuk saling memanfaatkan, memohon ampun untuk saudara-saudara yang bersalah, menerima keputusan bersama atau hasil musyawarah dengan ikhlas, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dengan tawakal, senantiasa bermusyawarah tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Itu jawaban dari saya, saudari Lili. Ada yang lain pertanyaannya? Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, cukup? Cukup, ya sudah. Akan diikuti. Demikianlah penyajian materi diskusi dari kelompok 2. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima ya. Wah, sangat luar biasa sekali ya. Kelompok 2 sudah menyajikan tentang demokratis tadi ya. Ya. Ini ya. Untuk materi tadi kalian sudah merasa puas dan yang disajikan ya, baru menyambungkan dengan materi yang tadi Ibu sampaikan. Jadi ketika kita mulai berpikir kritis dan menerapkan di kehidupan sehari-hari, kita pun akhirnya menerapkan sikap demokratis ya. Pernah kalian melakukan demokratis apa yang pernah kalian alami di sekitar
pemilihan RT atau kelas nih, pemilihan ketua kelas. Nanti dengan wali kelas kalian diadakanlah ya demokratis, pesta demokratis di kelas kalian masing-masing untuk memilih ketua kelas. Seperti tadi yang disampaikan, harus bersikap lemah lembut, tidak saling keras, tidak saling mempertahankan calon ketua kelas kita. Andaipun sudah ada yang terpilih, kita harus menerima. Ya, seperti itu ya. Baiklah. Nah, baiklah ya. Sekarang coba dibuka Android-nya masing-masing. Akan ibu share LKPD-nya ya. LKPD-nya berbentuk Google Form. Langsung dibuka. Langsung dijawab sekarang. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. 10 menit sih Bu. Boleh, saya Ibu tambahkan 5 menit lagi. 10 menit ya. Ayo dijawab. Nama, ditulis nama. Jadi tidak membawa Android? Tidak ya, ya sudah, tidak apa-apa, bekerja sama saja dengan Lilis. Oke ya, sudah ya. Bentar Bu, masih loading. Ada yang sudah siap dengan jawabannya? Sudah Bu. Boleh. Lili sudah siap? Belum Bu. Ada kesalahan. Langsung diisi tak Bu? Iya, langsung diisi ya. Kirimkan ke Ibu langsung. Sudah siap ya? Sudah dikirimkan ya semua ya? Ternyata kalian sangatlah aktif ya. Sudah semua masuk nih di HP Ibu. Sangat luar biasa ya. Ini ada dari Yanto, dari Faiz, dari Nia juga sudah. Iya. Oke ya. Nanti kita akan bahas ya jawaban dari LKPD tersebut. Baik. Untuk kegiatan hari ini masih ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Iya sudah Bu. Nah, tadi kan ada yang mau ditanyakan? Yang terakhir. Ada yang mau ditanyakan materi Ibu hari ini tentang materi pokok berpikir kritis dan demokratis? Ya? Saya mau bertanya Bu. Ya silakan Lili. Ada yang masih belum jelas ya? Iya. Ya. Kenapa umat Islam disarankan untuk melaksanakan qiyamul lail? Ya. Terus apa manfaat kesehatan bagi orang yang sering melakukan qiyamul lail? Terima kasih Bu. Ya. Dari pertanyaannya Lili, ada yang bantu jawab, ada yang bisa menjawab kenapa umat Islam harus melaksanakan qiyamul lail. Apa qiyamul lail itu? Sholat malam. Dan manfaatnya apa? Bisa Nurwati untuk menjawab? Enggak Bu. Ya bisa. Biar hatinya tenang. Manfaat qiyamul lail itu. Terus apa lagi? Biar doa kita terkabul ya. Nah itu adalah salah satu dari manfaatnya. Ternyata ya ada sebuah penelitian kenapa umat Islam itu diwajibkan ya, hampir diwajibkan, bahkan diwajibkan untuk melaksanakan sholat malam ya. Ternyata di Universitas Taiwan itu sudah menyelidiki bahwa di dalam di dalam tubuh manusia itu terdapat kandungan melatonin, yaitu sejenis hormon. Jadi ketika kita melakukan qiyamul lail itu akan terbentuk antibodi yang ada di tubuh kita. Akhirnya apa? Kita menjadi sehat. Itu. Jadi tidak semata-mata kita diperintahkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Ternyata di kesehatannya pun seperti itu. Jadi mulai hari ini marilah kita biasakan pembiasaan diri untuk melakukan qiyamul lail. Gitu ya. Dapat dipahami sampai di sini? Siap. Oke.
yang bertanya lagi, kita tutup saja kegiatan kita hari ini ya. Nanti habis pelajaran itu pelajaran siapa? Matematik, Bu. Matematika ya, ada Bu Sofi ya. Bu Sofi sudah ada di kantor. Nanti selanjutnya Bu Sofi yang akan memberi materi. Itu saja ya. Bereskan dulu bukunya. Terus nanti kita bersama-sama untuk menutup kegiatan hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ibu, mohon maaf ya, barang ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, tinggal laku ibu yang kurang berkenan, ibu minta maaf. Dimaafkan tidak? Dimaafkan. Ya, terima kasih. Tetap di kelas ya, ibu kembali ke kantor. Nanti Lili dibereskan ya. Iya, Bu.